keseimbangan ion. Jadi, apa sih pompa natrium kalium itu dan bagaimana sih cara kerjanya? Nah, jadi pompa natrium kalium adalah protein transport aktif yang menggunakan ATP untuk memindahkan 3 ion natrium keluar dari sel dan 2 ion kalium masuk ke dalam sel untuk setiap siklusnya. Nah, ini menciptakan gradien konsentrasi dan pemisahan muatan di kedua sisi membran plasma. Terus, kenapa sih pompa natrium kalium itu disebut sebagai penjaga keseimbangan ion? Karena pompa natrium kalium itu memastikan bahwa konsentrasi natrium di cairan ekstrasel itu lebih tinggi dan konsentrasi kalium di cairan intrasel itu lebih tinggi, sehingga mempertahankan gradien konsentrasi yang diperlukan untuk fungsi seluler. Kemudian, berapa sih kontribusi langsung pompa natrium kalium terhadap potensial membran? Nah, kontribusi langsung pompa natrium kalium terhadap potensial membran itu hanya bernilai kecil, sekitar 1-3 mV, dengan bagian dalam sel lebih negatif dibandingkan bagian luar. Jadi, bayangkan sebuah pompa air besar yang bekerja keras untuk menjaga tinggi permukaan air di 2 kolam yang berbeda tetap stabil. Nah, pompa ini memindahkan air dari kolam yang lebih rendah ke kolam yang lebih tinggi sehingga melawan gravitasi. Nah, dalam tubuh kita, pompa natrium kalium adalah mesin mikroskopis yang bekerja serupa, yaitu memindahkan ion-ion melawan gradien konsentrasi untuk mempertahankan keseimbangan. Untuk analogi pompa airnya begini. Jadi, pompa natrium kalium itu memindahkan 3 ion natrium keluar dari sel dan 2 ion kalium masuk ke dalam sel untuk setiap siklusnya. Nah, meskipun jumlah ion positif yang masuk dan keluar itu tidak seimbang, 3 keluar dan 2 masuk, perbedaan ini menciptakan pemisahan muatan di kedua sisi membran plasma. Lalu, efek pada muatannya begini. Jadi, sisi luar membran itu menjadi relatif lebih positif karena lebih banyak ion positif yang dikeluarkan daripada yang masuk. Di sisi lain, sisi dalam membran itu menjadi relatif lebih negatif karena kehilangan ion positif. Namun, kontribusi langsung pompa natrium kalium terhadap potensial membran itu hanya bernilai kecil, sekitar 1 mV hingga 3 mV, dengan bagian dalam sel lebih negatif dibandingkan bagian luar. Nah, untuk refleksi sistemiknya begini. Jadi, pompa natrium kalium adalah jembatan antara metabolisme dan eksitabilitas, yaitu setiap pikiran, memori, atau emosi itu bergantung pada ATP yang dihabiskan untuk mempertahankan gradien ion. Jadi, ini menunjukkan bahwa pompa natrium kalium bukanlah satu-satunya faktor yang bertanggung jawab atas potensial membran, tetapi ia memainkan peran penting secara tidak langsung. Kedua, kontribusi tidak langsung pompa natrium kalium. Jadi, bagaimana sih pompa natrium kalium itu berkontribusi secara tidak langsung terhadap potensial membran? Caranya, pompa natrium kalium itu mempertahankan gradien konsentrasi ion natrium dan kalium yang menjadi fondasi bagi difusi pasif ion melalui kanal Rebus. Difusi pasif inilah yang menghasilkan sebagian